Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan belajar salah satu materi TK Soshum, yaitu Sosiologi. Sobat Bima, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Let's go! Sobat Bima, kita akan mulai pembahasan dari soal yang pertama. Soalnya adalah, mobilitas sosial intergenerasi terjadi saat... Pilihan jawabannya adalah A. Anak lebih sukses dari orang tuanya. B. Seseorang pindah pekerjaan. C. Pekerjaan diturunkan dari orang tua. D. Seseorang dipecat dari jawabannya. Yang E, tidak ada perubahan status sosial. Nah, untuk soal kali ini, kita gunakan kata kunci yang terdapat pada soal, yaitu kata kunci intergenerasi. Nah, kita mulai dari pendapat salah seorang sosiolog yang bernama Horton. Nah, Horton bersama dengan sosiolog lainnya, yaitu Han, menyampaikan pendapat bahwa mobilitas sosial adalah perubahan yang terjadi pada seseorang di dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini, Horton dan Han meng-highlight dua hal, yaitu perubahan pada seseorang bisa terjadi dengan adanya perubahan intergenerasi maupun perubahan antar generasi, atau biasa disebut perubahan intergenerasi, dan antar generasi ini sama, dan juga perubahan intragenerasi. Pada perubahan intergenerasi atau antargenerasi, contohnya adalah seorang anak menjadi presiden, sementara ayahnya adalah seorang petani. Contoh dari mobilitas sosial intragenerasi adalah seseorang yang tadinya merupakan karyawan, kemudian promosi menjadi direktur dengan masa kerja setelah 15 tahun misalnya. Jadi, pada contoh tersebut kita bisa lihat bahwa intergenerasi atau antargenerasi adalah perubahan sosial yang terjadi
ya pada seseorang dan juga generasi setelahnya. Pada seseorang dan juga generasi setelahnya di dalam sebuah masyarakat. Sementara mobilitas sosial intragenerasi adalah perubahan sosial yang terjadi pada dirinya sendiri di dalam sebuah masyarakat. Jadi, mudahnya untuk membedakan intergenerasi dan antargenerasi adalah ketika kita membahas intergenerasi, berarti perubahannya itu terjadi antar generasi. Sementara kalau kita membahas mengenai intragenerasi, berarti perubahannya adalah pada diri individu atau seseorang itu sendiri. Sekali lagi, perubahan intergenerasi adalah perubahan antar generasi. Ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, atau nenek dengan cucunya, bisa seperti itu. Sementara untuk intragenerasi adalah perubahan yang terjadi hanya pada individu, pada seseorang, di dalam dirinya sendiri, pada sebuah masyarakat. Contoh mudahnya adalah seorang anak yang ayahnya adalah seorang petani, kemudian menjadi presiden. Itu adalah antar generasi atau intergenerasi. Sementara untuk intragenerasi, seorang karyawan dipromosikan menjadi direktur, misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke soal, mobilitas sosial intergenerasi terjadi saat, untuk soal ini, jawaban yang benar adalah anak lebih sukses dari orang tuanya, karena di sini ada perbedaan generasi. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Anak lebih sukses dari orang tuanya. Baik Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah, perubahan sosial adalah, ya soalnya ini agak simpel ya, mengacu kepada pengertian konsep dari perubahan sosial. Pilihan jawabannya adalah A. Perubahan dalam sistem ekonomi masyarakat, B. Perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat, C. Perubahan dalam sistem kepercayaan, D. Perubahan teknologi masyarakat, dan yang E adalah pergantian pemimpin masyarakat. Nah, perubahan sosial mudahnya adalah pergeseran atau perpindahan. Apa yang berpindah atau apa yang bergeser? Dalam hal ini yang bergeser adalah seseorang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang kemudian mempengaruhi tidak hanya sistem tetapi juga nilai, fungsi, hingga struktur yang terdapat pada masyarakat. Hingga struktur yang terdapat pada masyarakat. Jadi sekali lagi, perubahan sosial mudahnya adalah pergeseran atau perpindahan yang terjadi baik pada individu, pada kelompok masyarakat, maupun pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, ya, yang mempengaruhi tidak hanya sistem, tetapi nilai yang berlaku pada masyarakat, fungsi masyarakat, struktur sosial, hingga fungsi atau bahkan sistem yang ada di masyarakat tersebut. Jadi,
perubahan sosial di sini dampaknya beragam. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat salah satu dari sosiolog di Indonesia bernama Selo Sumarjan, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan atau pergeseran yang terjadi pada masyarakat yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga kemasyarakatan itu menaungi individu dan kelompok masyarakat ya, menaungi individu dan kelompok masyarakat pada sebuah masyarakat yang mempengaruhi sistem nilai, fungsi, dan struktur di dalam masyarakat tersebut. Sekali lagi, yang memengaruhi sistem, fungsi, nilai, dan struktur yang terdapat pada masyarakat. Nah, perubahan sosial setidaknya berbentuk 6 hal. Pertama, perubahan sosial yang cepat, kita kenal dengan revolusi. Kemudian perubahan yang lambat, kita kenal dengan sebutan evolusi. Lalu yang ketiga, perubahan sosial yang terencana, atau plan. Yang keempat adalah perubahan sosial yang tidak terencana, unplanned. Lalu perubahan sosial yang berdampak positif, dan juga perubahan sosial yang berdampak negatif. Jadi, perubahan sosial itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terencana, ada yang tidak terencana, ada yang positif, dan juga ada yang negatif. Yang perlu diingat oleh Sobat Bima adalah perubahan sosial itu pasti memengaruhi struktur, fungsi, sistem, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi, pergeseran atau perpindahan yang terjadi itu memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Untuk soal ini, ya jawaban yang benar adalah perubahan sosial merupakan perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang B. Ingat, perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat. Sekali lagi, jawaban yang benar adalah yang B. Baik Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, faktor eksternal perubahan sosial adalah, pilihan jawabannya, A. Penemuan baru, B. Konflik internal, C. Revolusi budaya, D. Perubahan iklim, dan yang E. Perkembangan nilai-nilai. Nah, Sobat Bima, kita perlu perhatikan soal yang ditanyakan.
dalam hal ini, soal yang ditanyakan adalah faktor eksternal. Berarti kita diminta untuk menyebutkan kira-kira dari perubahan sosial tersebut, faktor apa dari luar yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, kita mulai dulu dari pendapat sosiolog, yaitu pendapat dari McIver. McIver menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan erat dengan hubungan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hubungan sosial tersebut adalah interaksi. Jadi, McIver men-highlight bahwa perubahan sosial itu akan berkaitan dengan interaksi. Selain dari McIver, ada pendapat lain dari sosiolog bernama Kingsley Davis. Kingsley Davis menyebutkan bahwa perubahan sosial itu akan mempengaruhi struktur dan fungsi pada masyarakat. Dalam hal ini, Kingsley Davis fokus pada struktur dan fungsi yang ada di dalam masyarakat. Nah, keduanya, baik McIver maupun Kingsley Davis, sepakat bahwa perubahan sosial itu ditunjang oleh faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Apa saja faktor eksternalnya? Faktor eksternal yang paling sering menyebabkan perubahan sosial adalah adanya bencana alam. Atau bisa kita kaitkan juga dengan adanya perubahan iklim. Kalau kita berbicara faktor eksternal, berarti faktornya itu berasal dari luar masyarakat. Luar masyarakat. Bukan dari masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan faktor internal atau faktor intern. Kalau faktor intern berarti faktornya itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Kita lanjutkan kepada faktor eksternal berikutnya. Faktor eksternal berikutnya dan yang sedang kita alami yaitu adanya globalisasi. Globalisasi mudahnya adalah dunia seolah-olah menyatu menjadi satu sehingga sekat-sekat antar negara itu relatif tidak ada. Dunia seolah menyatu sehingga sekat antar negara relatif tidak ada. Nah, adanya globalisasi yang menyebabkan dunia seolah menyatu, seolah sekat antar negara itu tidak ada, bisa menyebabkan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dari globalisasi ini bukan berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan dari luar masyarakat, sehingga tergolong kepada faktor eksternal. Yang berikutnya adalah adanya pengaruh budaya asing. Oke. Pengaruh budaya asing yang tidak berasal dari suatu masyarakat nantinya bisa menyebabkan
adanya perubahan, baik asimilasi maupun akulturasi. Sehingga nanti di dalam masyarakat akan mengalami perubahan. Nah, pengaruh dari budaya asing ini yang bisa menyebabkan asimilasi dan akulturasi itu merupakan salah satu dari faktor yang bisa kita sebut sebagai faktor eksternal juga. Jadi, dalam hal ini setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan perubahan sosial jika dilihat dari sisi eksternal atau dilihat dari sisi luar masyarakat. Yang pertama adalah adanya bencana alam atau perubahan iklim yang sangat signifikan. Yang kedua, adanya globalisasi, dunia seolah menyatu sehingga sekat-sekat antar negara tidak ada. Dan yang ketiga, adanya pengaruh budaya asing dari luar. Nah, ketiga faktor ini setidaknya bisa mempengaruhi adanya perubahan sosial dari sisi eksternal. Jadi, untuk soal nomor 3 ini, faktor eksternal perubahan sosial adalah jawaban yang benar, yaitu yang D, perubahan iklim. Karena perubahan iklim berasal dari luar masyarakat, bukan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TK Sosum Sosiologi adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.